Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini sebagaimana biasanya. Pada kesempatan kali ini, saya M. Agustus Naini dan rekan saya Fahrul Haris Nurzeha akan mempresentasikan terkait dengan model pengembangan pembelajaran, yaitu model ID, Gerlach, dan Eli. Nah, ketiga model ini akan kami presentasikan dan akan kami bagi dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama yang harus kita ketahui tentunya proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan, di sekolah atau di madrasah sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kompleks. Dan itu tidak terlepas dari lingkungan atau situasi siswa, lingkungan belajarnya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian sumber daya manusia dalam hal ini yaitu tenaga pendidiknya atau gurunya. Yang semua itu tentu menjadi perhatian apabila kita menginginkan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Presentasi-presentasi sebelumnya tentu sudah banyak sekali model-model yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Dan kali ini kami akan membahas ketiga model ini. Yang pertama yaitu model ID. Yang pertama yaitu suatu proses yang kompleks dan terpadu dari manusia yang meliputi prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk mengelola usaha pemecahan masalah dalam situasi belajar dan terkontrol. Atau dapat juga kita artikan sebagai rencana pemecahan masalah pengajaran dengan pendekatan sistem berdasarkan konsepsi teknologi interaksional yang merupakan bagian dari teknologi pendidikan itu sendiri. Atau dapat juga kita artikan sebagai langkah pemecahan masalah berbentuk sistem interaksional yang lengkap yang merupakan kombinasi dari komponen sistem interaksional yang sengaja dirancang, dipilih, dan digunakan secara terpadu. Selanjutnya, apakah ide itu? Ide itu merupakan singkatan dari Interactional Development Institute yang merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh University Consortium for Interactional Development and Technology yang terdiri dari beberapa universitas, di antaranya University of Southern California, International University di San Diego, Michigan State University, dan Syracuse University dan Indiana University. Nah, beberapa kampus ini merupakan gabungan untuk melahirkan atau menciptakan sebuah model pembelajaran. Kemudian dan dikembangkan, kemudian diuji cobakan pada beberapa negara di Asia dan Eropa. Nah, dalam hal ini telah berhasil diuji cobakan dalam jumlah institusi sebanyak 334 institusi pendidikan di Amerika. Tentunya, pelaksanaan pengembangan desain model pembelajaran ID ini pada mata pelajaran PAI dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses atau penerapan model ini. Pada tahapan awal dalam pengembangan pembelajaran menggunakan model ini, tentunya seorang guru dapat menetapkan permasalahan dan kesulitan belajar. Kemudian materi yang akan dikembangkan harus ditentukan. Sehingga apabila hal itu dapat terselesaikan, baru dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, tahap yang kedua, yaitu melakukan analisis awal untuk menyesuaikan. Di antaranya menyesuaikan silabus, rancangan pembelajaran, materi ajar, serta desain pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan digunakan. Sehingga dari hasil analisis ini sebagai dasar untuk menentukan konsep desain model pembelajaran yang akan dibuat sesuai dengan tahapan pada sistem ini. Jadi tidak serta-merta menggunakan
cara yang diinginkan, akan tetapi sesuai dengan sistem yang ada dalam model ini. Berikutnya, terdapat 3 alasan dalam mengembangkan model instruksional yang dilakukan dalam teknologi pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepada calon peserta didik dan pihak lainnya. Yang kedua, sebagai rancangan yang digunakan dalam pengelolaan pembelajaran. Dan ketiga, model yang sederhana memudahkan untuk dikomunikasikan kepada calon peserta didik, serta model yang rinci akan memudahkan dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan penggunaannya. Baik, dalam model ini, model instruksional yang generik yaitu dapat memudahkan setiap pihak yang menggunakannya, kemudian mengimplementasikan dalam berbagai macam situasi. Jadi, desain model ini merupakan keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar peserta didik, yaitu serta mengembangkan teknik mengajar dan materi pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan paket pembelajaran, kegiatan mengajar, uji coba, revisi, dan kegiatan mengevaluasi hasil belajar. Tentunya pendekatan sistem ini dalam pendidikan dapat mencakup beberapa daerah, beberapa bidang. Misalnya pendekatan sistem kurikulum, sistem pembelajaran, sistem implementasi, dan sebagainya. Hal itu dapat diukur apabila kita ingin menggunakan model ini. Dalam mengukur hal tersebut, tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang berlaku dalam model tersebut. Berikut adalah langkah-langkah penerapan model ID dalam proses pembelajaran. Desain instruksional ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan. Jadi tahapan-tahapan tersebut tidak serta-merta muncul, akan tetapi ada masalah-masalah yang harus dijawab, sehingga ada jawaban tentu berdasarkan masalah atau pertanyaan. Nah, ketiga tahapan tersebut didasarkan pada tiga pertanyaan, diantaranya apa yang dikuasai. Dalam hal ini yaitu berkenaan dengan kompetensi dasar. Yang kedua, bagaimana prosedur. Hal ini merupakan indikator pencapaian hasil belajar. Bisa kita lihat dalam kurikulum ke-13. Kemudian sumber-sumber belajar apa yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai. Ya, ini masuk ke dalam kategori evaluasi. Ketiga pertanyaan ini menjadi indikator lahirnya sebuah langkah-langkah dalam menggunakan model ID. Langkah yang pertama yaitu penentuan atau define. Dalam tahap penentuan ini tentu ada beberapa yang harus dilaksanakan oleh guru dalam merancang sebuah atau mengembangkan pembelajaran. Yang perlu dilakukan yaitu analisis silabus. Menurut silabus pembelajaran PAI, maka capaian pembelajaran yang harus dipenuhi yaitu dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Kemudian, guru dapat menganalisis siswa. Analisis siswa juga menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan desain pembelajaran. Analisis siswa ini menyangkut kepada kemampuan siswa terhadap penguasaan, daya tangkap siswa terhadap materi, dan karakteristik siswa, kepribadian. Hal itu dapat dianalisis sebagai dasar bagi guru untuk mendesain atau mengembangkan proses pembelajaran. Dalam hal ini, dalam model ID ini termasuk ke dalam proses penentuan, sesuatu yang menjadi dasar
dilakukannya pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, seorang guru dapat menganalisis media. Analisis media juga sangat penting untuk dilakukan guna melihat efektivitas dan efisiensi media dalam mendukung proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, mungkin semua media pembelajaran akan baik apabila diterapkan pada kondisi siswa serta sarana yang sesuai atau mendukung. Jadi pada dasarnya semua media itu bagus, baik apabila diterapkan atau diimplementasikan pada siswa pada situasi atau kondisi yang tepat juga. Berikutnya adalah seorang guru dapat menganalisis konsep. Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi dan materi pelajaran yang dibutuhkan dalam pengembangan desain pembelajaran. Dalam hal ini, seorang guru dapat menyusun konsep-konsep utama yang akan dikembangkan secara sistematis dan dapat mengidentifikasi konsep-konsep pendukung yang relevan dan berkaitan dengan konten materi yang akan disampaikan. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu proses pengembangan. Pada tahap ini, guru dapat melakukan pengembangan berdasarkan hasil analisis pada tahap penentuan. Tahapan itu diantaranya yaitu merancang prototipe pembelajaran yang di dalamnya terdapat pembukaan, isi, dan penutup pembelajaran. Dalam tahap ini, sangat mungkin bagi guru menggunakan salah satu di antara berbagai macam media, strategi sesuai dengan kondisi secara keseluruhan. Dalam hal ini, tentu yang menjadi acuan adalah hasil dari penentuan yang sudah dilakukan oleh guru pada tahap yang pertama. Setelah menganalisis silabus, menganalisis siswa, menganalisis media, sehingga dapat menetapkan situasi dan kondisi yang sesuai sehingga dapat merancang prototipe pembelajaran. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu evaluasi, penilaian. Pada tahap evaluasi difokuskan untuk melakukan evaluasi terhadap perancangan desain pembelajaran agar nantinya dapat diterapkan sesuai dengan harapan sebagai cara yang tepat untuk mendukung pembelajaran siswa. Jadi dalam hal ini yang menjadi evaluasi bukan hanya siswa. Siswa dijadikan sebagai alat dalam mengevaluasi desain pembelajaran tersebut. Kira-kira dalam evaluasinya ternyata nilai siswa di bawah standar. Apakah yang salah dalam hal ini adalah siswa yang kurang memahami materi pelajaran atau desain pembelajaran yang kurang tepat? Maka hal ini dalam evaluasi ini yang difokuskan adalah desain pembelajaran, bukan pada siswanya. Baik, terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan model ID. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan tentang model Gerlach dan Eli yang akan disampaikan oleh rekan saya Fahrul Haris Nurzaha. Kami persilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahrul akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan mengenai model Gerlach dan Eli. Ya. Seperti yang kita dengarkan dari Mas Agus dan mungkin kelompok-kelompok sebelumnya tentang desain pembelajaran. Ya, ini yang akan saya jelaskan. Model Gerlach dan Eli ini adalah salah satu desain pembelajaran yang mana digunakan untuk sebenarnya ini sudah digunakan dalam kehidupan pendidikan di Indonesia. Namun beberapa orang, beberapa guru dan beberapa pelaku pendidikan itu belum sepenuhnya mengerti, belum sepenuhnya tahu bahwa ini loh sebenarnya adalah model pembelajaran Gerlach dan Eli. Ya, baik, ini akan saya jelaskan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang desain itu ya, desain itu gambarannya kan semacam ini ya, gambaran umum yang berisi prinsip-prinsip, kemudian instruksi-instruksi, rencana-rencana dan aktivitas-aktivitas yang nanti digunakan dalam proses pembelajaran yang berupa instruksional. Jadi nanti hubungannya dengan guru dan murid. Itu desain pembelajaran. Kemudian
dalam desain pembelajaran sendiri itu harus ada beberapa komponen ya, komponen yang harus ada untuk ukuran desain pembelajaran. Ya, yang pertama pembelajar sendiri yaitu siswa, ya. Pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui itu meliputi karakteristik mereka. Jadi kalau pelajar itu karakteristiknya bagaimana, kemudian kemampuan awalnya bagaimana, kemudian prasyaratnya apa saja ya, dia harus menguasai apa saja. Nah itu pembelajar untuk masuk ke satu tingkatan pembelajaran tertentu. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah titik fokus yang akan diraih oleh guru dan murid dalam siklus pembelajaran. Kemudian analisis pembelajaran, kemudian yang keempat strategi pembelajaran, kemudian kelima ada bahan ajar, dan yang keenam adalah penilaian belajar. Sebenarnya kalau kita lihat dari komponen utama ini itu hampir sama dengan tadi model Gernlens dan Ellie ya. Kalau menurut pengertiannya model pembelajaran Gernlens dan Ellie itu merupakan suatu metode perencanaan dan perencanaan pengajaran yang sistematis. Ya, sudah, titik itu saja. Jadi intinya adalah perancangan pengajaran yang sistematis. Nah, model ini itu menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran. Karena dalam model ini itu diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik. Nah, jadi kayak step-step aja gitu kalau kita belajar tentang Gernlens dan Ellie. Nah, model yang dikembangkan oleh Gernlens dan Ellie ya tahun 1971 itu dimaksudkan sebagai pedoman ya, sebagai pedoman perencanaan mengajar. Jadi model ini diciptakan untuk menjadi pedoman. Ya, oke. Dari pengertian itu ya, itu ada beberapa hal yang menjadi titik fokusnya, yaitu unsur-unsur yang ada dalam desain instruksional yang dikembangkan oleh Gernlens dan Ellie ini. Ya, kalau saya ambil dari beberapa literatur, saya mendapatkan 10 komponen yang harus ada dalam desain instruksional yang dikembangkan oleh Gernlens dan Ellie tersebut. Yang pertama adalah specification of object ya, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ya ini kenapa kok ditaruh paling awal, karena tujuan ini menentukan arah pendidikan. Jadi ketika kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, arahnya kemana, yang akan kita capai itu apa, nah itu akan memudahkan step selanjutnya. Tujuan instruksional itu harus dirumuskan dalam kemampuan apa yang harus dimiliki pada tingkat jenjang belajar tertentu. Jadi kalau misalnya SMA itu harus bisa matematika dasar, kemudian pengetahuan umum dan lain sebagainya, itu harus termaktub dalam tujuan pembelajaran. Ya. Namun kita juga tahu sendiri bahwasanya tujuan pembelajaran itu harus dibatasi dengan tidak menggunakan penyampaian yang abstrak dan terlalu luas. Artinya kita butuh penjabaran lagi. Kalau tujuan itu kan sudah pasti itu harus jelas. Jadi tidak memiliki arti lain kemudian menimbulkan penafsiran lain. Nah, itu berbahaya untuk penggunaan tujuan pembelajaran. Makanya harus jelas, lugas dan terarah seperti itu. Itu specification of object. Kemudian yang kedua ada specification of content, yaitu menentukan isi materi. Jadi kalau tadi sudah tujuan pembelajaran dicapai ya, diperoleh, maka selanjutnya adalah menentukan ya kurikulum ataupun isi materi dari pembelajaran itu sendiri. Pelajarannya apa, bidang studinya apa, subnya apa, subtopiknya apa, dan rincian-rincian setelahnya. Nah, kemudian kalau ini sudah ada, maka akan disinkronkan kepada tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan itu tadi.
Kemudian yang ketiga, assessment of learning behavior. Jadi kita harus istilahnya seleksi dulu. Kalau mungkin anak SMA yang mau masuk dulu ya, SMA formal itu pasti kalau kelas 10 atau ya kelas 10 biasanya itu disuruh untuk psikotes, kemudian tes matematika, tes hitungan, kemudian tes pengetahuan umum. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk menentukan kira-kira kemampuan siswa itu di bidang apa gitu. Makanya zaman kita dulu SMA mungkin ya, zaman saya, zaman presentator juga mungkin, itu tes itu digunakan untuk menentukan anak ini tuh cocoknya di IPA atau IPS ya, di apa numerik atau di bidang sosial. Nah, itu berguna untuk apa? Untuk memperlancar jalannya pembelajaran, jalannya siswa itu untuk belajar. Itu karena sudah sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia bisa. Kemudian yang keempat, menentukan teknik dan strategi, yaitu determination of strategy. Ya, jadi tekniknya, ketika tadi materinya sudah dibuat, kemudian kemampuan siswa kita sudah dapat datanya, maka selanjutnya adalah menentukan teknik dan strategi pembelajaran. Nah, menurut Gerlans dan Early ya, strategi merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber, dan menentukan tugas-tugas atau peranan siswa dalam kegiatan mengajar. Nah, itu yang penting. Kemudian, dua bentuk umum tentang pendekatan ini adalah bentuk expository. Kemudian ya satu lagi adalah inquiry. Jadi satu satu arah dan dua arah. Kemudian yang kelima ada pengelompokan belajar, yaitu organization of group. Jadi pengelompokan belajar itu maksudnya tadi sudah dipilih kemampuannya seberapa, apa yang dia bisa. Kemudian yang kelima ini adalah organization of group. Jadi dia dibikin kelas berapa, dia cocoknya masih mempelajari tentang apa, dia harus bersama orang-orang yang kriterianya sama. Nah, itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang keenam adalah menentukan pembagian waktu. Ya, pembagian waktu ya bisa disebut allocation of time. Jadi apakah sebagian besar waktunya itu harus dialokasikan untuk presentasi, atau untuk pemberian informasi, atau untuk pekerjaan laboratorium, atau untuk praktek, atau untuk diskusi, dan lain sebagainya. Jadi ketika di kelas itu guru harus siap untuk menentukan pembagian waktu. Kapan dia harus menggunakan metode ceramah ya, kapan dia siswa ini harus diskusi. Nah, itu harus sudah ada pemetaan. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan ruang. Nah, ruang ini maksudnya apa? Bukan ruang ini ya, ruang kelas ya, tapi ruang untuk ditentukan dengan menjawab apakah tujuan belajar dapat dipakai secara efektif dengan belajar secara mandiri atau bebas, berinteraksi antar siswa atau mendengarkan penjelasan, dan bertatap muka dengan pengajar. Nah, ini maksudnya ruang itu adalah bersama siapa mereka harus belajar gitu. Kemudian yang ke-8 adalah memilih media instruksional yang sesuai, yaitu allocation of resources. Ya, itu memilih media itu, kalau kita kuliah media itu kan banyak sekali jenis-jenis media. Nah, itu kita harus sesuaikan dengan kriteria kemampuannya dia, kemudian bisa juga dengan kelasnya itu tadi, kemudian dengan kelasnya itu tadi. Jadi dia itu sedang belajar dengan berkelompok atau interaksi dengan siswa lain, atau bertatap muka dengan pengajar atau individu dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan dengan hal tersebut ya dalam pemilihan media instruksional. Kemudian yang ke-9 adalah mengevaluasi hasil pembelajaran ya, evaluation of performance. Jadi semua pada hakikatnya ya, semua usaha kegiatan pembangunan instruksional itu dapat dikatakan berhasil atau tidak
atau tidak itu setelah tingkah laku akhir pelajar itu sesuai apa enggak dengan tujuan itu tadi, tercapai apa enggak, kemudian efektif apa enggak. Nah, itu harus dievaluasi. Makanya ketika satu program itu sudah dijalankan, kita bisa lihat itu kira-kira berapa persen keberhasilan. Nah, apakah ini layak untuk dilanjutkan atau kita harus menggantinya dengan metode yang lain atau program-program yang lain. Nah, itu adalah Gerlens dan Early tentang ini modelnya. Namun satu lagi ya, tentang menganalisis umpan balik, analysis of feedback. Jadi umpan balik itu merupakan tahap akhir dari pengembangan sistem instruksional ini, ya. Data umpan balik yang diperoleh dari evaluasi, tes, observasi maupun tanggapan-tanggapan yang berasal dari usaha instruksional ini itu sangat menentukan, ya, apakah sistem, metode maupun media yang dipakai dalam kegiatan tersebut itu sudah sesuai untuk tujuan yang dicapai atau belum. Nah, itu jadi harus diperhatikan tentang umpan baliknya. Jadi ketika sudah ada respon tentang feedbacknya, maka feedbacknya itu yang harus dianalisis lagi. Nah, itu menentukan tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, kalau di dalam pembelajaran PAI, jadi yang pertama adalah yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, itu bisa contohnya tujuannya apa? Nah, siswa dapat membaca Al-Quran dengan benar, sesuai ilmu tajwid dan fasohah lainnya. Kemudian sholat misalnya, bab fikih dan seterusnya itu spesifiknya seperti itu. Kemudian menentukan isi materi, ya. Isi materinya apa? Nah, kalau misalnya SMA, ya, isinya fikih, akidah, akhlak, hadis, dan tarikh misalnya, ya, itu harus dirumuskan setelah merumuskan tujuan. Kemudian yang ketiga, menentukan kemampuan awal, ya. Nah, tes awal ini berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswa dalam pembelajaran PAI, ya, sebelum mendapat PAI yang disiapkan oleh seorang guru. Misal kita bisa tanya tuh ke anak-anak, siapa yang alumni MTS misalnya, siapa yang alumni MAN, ya, siapa yang alumni MI misalnya. Nah, itu kan bisa, ya, kita tahu akan backgroundnya dia. Nah, kita bisa tes lagi untuk menambah data penguat. Kemudian yang keempat, menentukan teknik dan strategi, ya. Strategi yang digunakan apa? Misalnya kita berbicara tentang fikih, ya, tentang fikih. Kemudian strateginya gimana? Misalnya fikih jenazah. Nah, strateginya apa? Strategi berkelompok, misalnya anak-anak belajar kelompok, kemudian mempresentasikan. Nah, itu adalah salah satu teknik dan strategi dalam pengembangan di Eli dan Gerlens dalam PAI fikih. Kemudian yang kelima, pengelompokan belajar. Nah, itu tadi seperti masing-masing siswa harus mendapatkan kelompok untuk mendiskusikan satu materi. Nah, itu. Kemudian yang keenam, menentukan pembagian waktu, ya, itu. Jadi waktu di mana kita harus menjelaskan full, ya, misalnya mengenai sejarah. Nah, kita pakai media diskusi topik misalnya, atau literatur sejarah yang kita harus berkelompok, ya, atau harus individu, atau kita harus menonton film dengan individu. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian menentukan ruang. Nah, itu ruang yang tadi kita harus bersama siapa. Nah, kemudian yang kedelapan, memilih media yang sesuai, ya, yang sesuai tadi, misalnya fikih itu dengan tutorial, dengan video di YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Kemudian yang ke-9 ada mengevaluasi hasil belajar. Nah, itu bisa berupa assessment dan UH dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian yang ke-10 ada menganalisis umpan balik. Nah, menganalisis umpan balik ini adalah hal terpenting ketika semuanya sudah dilaksanakan. Nah, itu tadi sebagai pengunci dari proses yang telah kita laksanakan. Maka kalau itu sudah dilaksanakan dan kita analisis, kita bisa tahu
apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan pantaskah media yang kita gunakan, kemudian metode yang kita gunakan, kemudian sumber belajar dan seterusnya yang kita gunakan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang model Ellie dan Gerlach. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.